أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa menyambung kembali amal sholat kita, amal yang dimana nanti di yaumul qiyamah akan jadi salah satu di antara timbangan yang berat, yakni amal thalabul ilmi. Semoga Allah azza wa jalla mudahkan kita semua untuk memahami agama ini dan diterima oleh Allah amal kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita sambung kembali pelajaran kita, madrasah kita masih di kitab Tadhkiratul Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Bagi Bapak Ibu yang megang kitab, silakan dibuka halaman 17. Kita masih bicarakan keutamaan-keutamaan orang yang berilmu, ya. Karena ini pembahasan yang sangat luas, ya. Kalau berbicara masalah keutamaan dan keagungan orang yang berilmu, salah satu di antara perkataan Sufyan bin Uyainah, ya. Bagi yang megang kitab, di situ ada dua nama, Sufyan bin Uyainah, yang di bawahnya lagi ada Sufyan juga berkata. Dalam bahasa kalangan ahli fikih, Sufyan itu ada dua nama, ya. Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Sama kalau kita mendengar juga dalam istilah lain, ada Ibnu Katsir itu dalam bab masalah tafsir dan Ibnu Katsir dalam masalah sejarah, ya, tinggal panjenengan nanti yang mana. Ketika mendengar bahwa ini adalah tafsirnya Ibnu Katsir, berarti yang dalam benak kita siapa? Ibnu Katsir dalam tafsir. Lah, Uyainah atau Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri ini dua-duanya adalah ulama di zaman tabi'in, ya. Dan dulu orang-orang yang punya nama yang sama dan dia adalah tersohor dengan kapasitas ilmunya baik di bidang fikih dan tafsir itu banyak. Cuma yang kemudian paling populer, ya, yang sering dinukil oleh para ulama dengan perkataan-perkataannya adalah orang-orang yang memang dia punya kapasitas ilmu yang kemudian paling dikenal, ya. Samalah kita sebut mungkin hari ini, katakanlah dalam ya tempat kita ada orang yang namanya mirip atau sama, tapi mungkin orang ini namanya lebih terkenal, ya, ketimbang nama yang sebelahnya, ya. Dan ini hal yang wajar, dulu di kalangan para ulama juga seperti itu, ya. Di antara para ulama ada nama-nama yang mirip tetapi memiliki karakter yang berbeda. Taib, Sufyan bin Uyainah, ya, rahimahullah ta'ala, beliau dari Kufah, salah satu ulama madhab Abu Hanifah. Yang kita tahu beliau adalah salah satu di antara ulama yang di bidang spesialisnya adalah bidang hadis, ya. Dan tidak semua ulama itu di semua bidang ilmu agama mumpuni, jemaah. Maksudnya tidak semua, misalnya dia adalah orang ulama ahli hadis, itu belum tentu ulama ahlul Quran atau ahli tafsir. Ulama tafsir belum tentu dia adalah ulama dalam bab tarikh, sejarah. Belum juga tentu dalam bab masalah adab, ya. Karena setiap ulama punya bidang masing-masing. Sama kita menyebut hari ini mungkin kalau orang kuliah, ya, di sebuah kampus ternama, dia mau ngambil jurusan apa, kemudian konsentrasinya apa, lah itulah kemudian jadi bidangnya. Nah, ulama-ulama kita dulu bidang yang dipelajari, ya, itu mereka dalam bidang-bidang ilmu agama. Salah satu yang kemudian dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimallahu ta'ala, beliau pernah mengatakan arba'un nas indallahi manzilah.
Jadi manusia yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya, itu pertama adalah man kana bainallahi wa baina ibadi wa humul anbiya wal ulama, ya. Jadi kedudukan manusia kalau kita bicara arfa berarti yang paling tinggi derajatnya, yakni yang pertama adalah al-anbiya, ya. Al-anbiya jamak dari nabiyun, jamak dari nabiyun. Semua. Kemudian yang kedua adalah al-ulama, ulama jamak dari alim. Sehingga level kedudukan yang disebut dengan arfa'un nas indallahi manzilah adalah pertama para nabi, jemaah. Tidak kita pungkiri bahwa level kualitas nabi dan para rasul itu arfa'un nas, ya. Posisi manusia yang paling apa? Istimewa. Nah, ternyata kata Sufyan bin Uyainah, level berikutnya adalah al-ulama. Saya sering sampaikan ke sini jamaah sekalian. Kalimat ulama itu tidak harus kemudian orang yang suka dan disebutlah mungkin ustadz, tidak harus. Tidak harus kalimat ulama itu adalah orang yang kemudian di atas mimbar dia berretorika atau menyampaikan tauji, tidak. Ulama itu definisi yang mungkin bisa kita pahami dan mudah adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi ketika Bapak Ibu semua punya kualitas rasa takut yang tinggi, ya, maksiat dihindari, larangan dijauhi, itu kategori ulama. Makanya kenapa Allah Ta'ala menyebut hanyalah orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, itulah ulama, ya. Maka tidak menutup kemungkinan kita masyarakat yang mungkin ya bukan ustadz begitu, atau mungkin bukan kiai, bukan juga dai, bukan juga mungkin ulama, tapi rasa takutnya tinggi, ya. Hati-hati dengan perkara haram, hati-hati dengan perkara subhat, hati-hati dengan perkara yang itu bisa mengantarkan kepada kemusyrikan. Kalau kehati-hatian ini ada Bapak Ibu, maka jenengan labelnya itu ulama, ya. Maka orang-orang yang punya label di masyarakat disebut ulama, tapi faktanya kalimat-kalimat kata-katanya suka menyakiti, perbuatannya suka kemudian juga menyakiti, maka itu bukan level ulama. Makanya kalau kita bicara ulama itu kan di mindset kita, ya mereka orang-orang dulu gitu. Mungkin sekarang Bapak Ibu sekalian kalau saya tanya, siapa ulama hari ini di negeri kita? Ayo. Kira-kira yang termindset dalam benak kita, kira-kira kalau kita menyebut ulama di Indonesia itu, kira-kira siapa? Ya. Mungkin setiap kita akan meraba-raba, oh, menurut saya ini Ustadz fulan. Yang sebelahnya mengatakan, oh enggak, menurut saya ulama ya fulan, ya. Padahal dulu kategori ulama itu muncul ketika mereka minimal menguasai bidang ilmu dasar dalam agama. Dan ilmu dasar dalam ilmu agama itu jamaah sekalian adalah usul minal usul, ya. Dan kayaknya kita harus ke pondok kalau kemudian berbicara ilmu dasar dalam syariat. Ya, karena kajian sangat dalam terkait dengan ilmu dasar, terkait dengan usul min ilmu usul. Baik, ini yang pertama ya. Jadi perkataan daripada Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala. Beliau menyebut level orang yang paling mulia adalah nabi, ya. Sedangkan level kedua al ulama. Dan ingat, kita semua berpeluang menjadi ulama dengan catatan apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sufyan juga berkata, maksudnya di sini adalah Sufyan Uyainah, ya. Tadi saya sebutkan ada dua nama, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala. Sedikit sejarah Sufyan Ats-Tsauri jemaah sekalian. Semoga ada faedahnya. Jadi kalau kita belajar sirah, ya, para ulama-ulama salaf dulu, bagaimana beliau dalam ngaji, bagaimana beliau dalam amal soleh, bagaimana beliau dalam ketaatan, bagaimana beliau dalam mengingkari kemungkaran, mengajak kebaikan. Masya Allah. Memang ulama-ulama dulu itu nggak salah kalau dikatakan ulama, karena memang layak mendapatkan sebutan ulama. Kita pun juga mungkin mirip lah, ya. Kita dikatakan mungkin sebagai fulan, layak dikatakan fulan ya karena memang kita begitu, ya, kondisinya begini. Ya. Bayangkan saja Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, ya, beliau hidup di tahun 97 sampai 196 Hijriah jemaah.
Ya, termasuk tabi'in yang awal. Ingat, saya pernah menyampaikan di sini generasi tabi'in itu ada generasi tabi'in awal, ada generasi tabi'in tengah, ada generasi tabi'in akhir. Kemudian baru atba'u tabi'in, tabi'in berikutnya. Sufyan bin Sa'ad ya, Al-Masruq Ats-Tsauri ya, jadi Ats-Tsauri itu nama nisbat beliau di marganya yang sering dipakai oleh orang-orang dulu itu. Sebutan marga itu populer jemaah. Seperti Al-Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu nama kampung yang beliau pakai, Al-Bukhara. Kemudian beliau terkenal dengan sebutan apa? Al-Bukhari ya, rahimahullah taala. Taib, Sufyan Ats-Tsauri jemaah sekalian pernah dikomentari oleh Ibnu Taimiyah ya, rahimahullah taala. Di mana salah satu komentar yang sangat mengharukan adalah kalau ada dulu ya di zaman sahabat itu ada Abu Bakar dan Umar yang mereka berjuang dengan ilmu dan jihadnya. Nah, Sufyan Ats-Tsauri di zamannya kamisri Abu Bakar wa Umar fi zamanihima. Kata Ibnu Taimiyah, karena beliau memuji di antara orang-orang yang punya kredibilitas ilmu. Ya, kalau kita kadang-kadang punya ilmu di bidang ini tapi di bidang ini lemah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri itu beliau punya ilmu yang kemudian di ilmu hadisnya bagus, ilmu tafsirnya bagus, ilmu akidahnya bagus, ilmu dalam bab masalah fuqahanya ulama juga bagus. Ya. Dan kita cari jemaah sekalian satu mungkin yang bisa membuat kita itu bukan kita cari pujian, enggak ya. Tapi kita cari satu yang bisa melejitkan diri kita untuk dalam amal soleh, bukan dalam pandangan manusia, bukan. Ya. Cari amal soleh yang bisa melejitkan kita dalam bab masalah ketaatan atau kepada kebaikan. Monggo cara panjenengan. Mungkin dengan sedekah kita yang kita kencengi, ya. Mungkin dengan kita senyum terhadap orang, kan ada itu. Tipe-tipe orang itu kalau temu sama temennya, masya Allah, ya, murah senyum. Ya, jangan cemberut, ya. Tapi kalau mbak-mbak senyum sama ikhwan ya bahaya juga. Ya, ada tempatnya. Tapi ternyata ada orang itu punya karakter, dia itu terkenal dengan senyumnya dengan saudaranya. Ada orang itu terkenal dengan mungkin dia sedekah bantu orangnya. Ada orang terkenal itu dengan dia baca Qur'annya. Ada orang yang terkenal dengan dia kenceng ngajinya, halaqah ilmunya, masya Allah ya, so paling depan, gak pernah ketinggalan. Ya, cari jemaah amal-amal yang bisa membuat kita itu apa? Melejit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ibnu Taimiyah memberikan komentar kepada Sufyan Ats-Tsauri karena beliau orang yang paling kelihatan dalam bidang ilmu. Ya. Baik. Sufyan juga berkata, lam yu'ta ahadun minad dunya syai'a afdalu minan nubuwah. Ya, kita nggak punya peluang ini jemaah ya. Tapi minimal pemberian yang paling agung ya, itu adalah level kenabian. Jadi manusia yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul itu karunia yang agung. Ya, dan itu sudah kelihatan sejak kecilnya. Ya, makanya kata para ulama, kita itu kadang-kadang gedenya mau kayak apa, biasanya waktu kecil bisa ditandai jemaah. Ya, biasanya anak itu kalau kecilnya masya Allah ini anak kok beda dengan yang lain ya. Dia punya keunikan, taat, rajin, soleh, pendiam. Ya, itu biasanya gedenya masya Allah ya. Jadi anak yang sukses misalnya. Ada anak yang kadang-kadang wah super luar biasa. Kan tipe anak-anak kita itu masya Allah gitu Bapak Ibu. Makanya panjenengan yang punya putra-putri yang masih usia SD sampai SMP kelas 2, tolong jangan disamakan pola pikirnya dengan panjenengan. Ya. Jangan ngotot masih, nah begini. Beda Bapak Ibu. Selera anak-anak kita usia SD sampai SMP kelas 2 itu sudah beda seleranya dengan kita. Ya, anak-anak kita main biarkan main, mereka dunianya main, ya kan? Kadang-kadang dikekang oleh orang tua. Jangan main, nak, diem, diikat gitu. Ya, salah jenengan, ya. Harus mengenal dunia anak-anak ketika itu. Kalau sudah SMP ke SMA, mereka juga punya dunia berbeda. SMA sampai kemudian perguruan tinggi, dunia mereka berbeda. Kalau sudah kemudian masa-masa siap dinikahkan, itu sudah berbeda lagi. Kalau sudah menikah, sudah punya anak, sudah kayak panjenengan, sudah berbeda lagi. Sudah punya cucu, beda lagi. Ya, cucunya punya anak, punya cucu lagi.
Beda lagi, itulah posisi kita harus mengetahui di mana kita berada jemaah, ya. Makanya kadang-kadang saya itu juga kurang setuju kalau ada orang tua anaknya di masjid lari-lari, iya Bu. Bukan berarti kemudian kita biarkan, enggak. Ya, anak-anak gitu ya. Kita ingatkan, kita arahkan, ya. Kalaupun kok masihnya aktif sekali ya besok jangan diajak ke masjid. Tapi jangan dimarahi, ya. Jangan apa? Dimarahi. Jadi tidak ada pemberian yang paling afdol melainkan nubuwah. Wa ba'dan nubuwah, nah ingat ini poinnya jemaah. Ya, dan tidak ada pemberian yang paling mulia setelah kenabian afdalu minal ilmi wal fikhi, melainkan pemberian ilmu dan pemahaman fikih. Ya. Kenapa para ulama sering menyebut ini orang fuqaha, ini orang ulama? Sebutan istilah ulama dan fuqaha itu sering muncul dalam istilah ulama jemaah. Kenapa? Kalau fuqaha itu orang yang faqih. Faqih dalam bidang-bidang ilmu. Ya. Sedangkan orang yang ulama memang dia punya kapasitas ilmu yang dimana dalam bidang tertentu. Yang fuqaha itu dalam bab masalah fikih. Ya, karena faktanya kita itu masya Allah nggak usah jauh-jauh kita contohkan ulama, kita saja. Kita sudah khatam belum Bapak Ibu? Panjenengan belajar bab fikih paling awal, toharo. Ada yang sudah khatam satu buku? Sinten? Masya Allah, dari dulu pertama bertemu kok tawadhu terus jenengan. Kayaknya kita belajar secara detail sampai tuntas bab fikih toharo, bersuci. Dari mulai wudhu sampai kemudian kita bersuci dengan hadas besar. Cara bagaimana kemudian wudhu, tayamum, membersihkan istinja, istijmar, mandi besar, mandi kecil, menghilangkan kotoran, menghilangkan najis. Dari detil itu baru satu bab. Bab apa? Toharo. Belum lagi bab masalah fikih lagi. Setelah toharo apa? Sholat. Detil. Ya. Kemudian bab lagi apa? Misalnya bab fikih lagi siam. Detil. Kemudian bab apa lagi? Nah, yang paling berat, yang paling sulit apa? Fikih waris. Wajib Bapak Ibu, ya. Makanya Ibnu Hajar Asqalani itu rahimahullah taala, beliau punya sebuah buku yang buku ini ditulis untuk anaknya, harapannya anaknya itu paham bab fikih yang dasar. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau buka fikih Bulughul Maram, itu bahasanya ringan. Sederhana, simple, gampang, enak gitu. Ya. Karena beliau tulis buku itu untuk anaknya yang memang kebetulan qadarullah masa'ah, sebagaimana yang pernah saya kisahkan di sini, kebetulan anaknya Ibnu Hajar yang kelima, putra yang bernama Muhammad itu nggak pinter-pinter amat, sehingga beliau bikin sebuah buku yang ditujukan untuk putranya yang nggak pinter-pinter amat itu dengan nama kitab Bulughul Maram, fikih-fikih praktis. Tapi masya Allah ya, itulah ulama aja kalau bikin buku yang praktis bagi beliau, tapi ketika disodorkan di masyarakat kayak kita, sudah abotnya luar biasa. Ya, makanya minimal jenengan Bapak Ibu kalau belajar fikih 2 buku yang harus minimal dikhatamkan. Jangan sampai usianya khatam dulu, kitabnya belum khatam. Pertama adalah kitab Bulughul Maram, kedua kitab Umdatul Ahkam. Pilih salah satu. Ya, pilih salah satu, pelajari dengan ya pelan-pelan, rapi, diamalkan sampai khatam. Minimal 2 buku dalam fikih ini. Bulughul Maram, kemudian Umdatul Ahkam. Sehingga panjenengan nanti minimal disebut dengan faqih. Oh, gitu. Faqih dalam bab masalah apa? Bab toharo. Ada ulama toharo, ada ulama fikih sholat. Nah, jadi Allah berikan setelah Nabi yang paling afdal adalah ilmu dan kefakihan. Kefakihan di sini lebih kepada pemahaman jemaah. Ya. Di sekolah kita itu, di pendidikan ya, karena kita punya kurikulum nasional. Kemudian target-target yang diberikan oleh pemerintah itu wajib untuk dituntaskan. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau kita sekolah itu mau menuntaskan materi atau pemahaman? Jenengan misalnya kalau mau sekolah lagi itu targetnya tuntas semua atau pelan-pelan tapi pemahamannya benar kemudian bisa diamalkan? Pemahaman dong, ya. Nah, pemahaman ilmu dalam istilah para ulama dengan
fikih. Makanya tidak semua orang itu dalam bab masalah toharo atau dalam bab masalah sholat dia paham secara detail bagaimana kaifiyah fikih sholat atau toharo. Ya, makanya jangan bosan Bapak Ibu jangan baca kitab toharo, ngaji bab puasa. Karena kadang-kadang faktanya kita itu belum tembus dalam khatam pembahasan amaliyah. Ya, amaliyah. Makanya kenapa Nabi itu mengatakan dalam perkataan beliau ya dalam sebuah hadis yang Nabi sabdakan bahwa ketika may yuridillahu khairan bihi yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Ingat, kalimat faqih dipakai oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah, orang yang dikehendaki kebaikan adalah orang yang dipahamkan dalam amalnya dalam semua ibadah. Ya. Jenengan sholat tahu kenapa sholat. Jenengan tahu kenapa sholat maghrib harus berjamaah, harus tahu Bapak Ibu. Kenapa kemudian sholat maghrib itu 3 rakaat kok enggak 4? Kenapa isya itu kok 4, kok enggak 5? Kenapa enggak 2 saja Ustadz? Minimal bagi orang-orang yang faqih, dia tahu sabab nuzulnya, misalnya ketika maghrib kenapa 3. Ya, ini penting. Ini basic dalam belajar masalah apa? Fikih. Kita mengetahui semua rangkaian ibadah kita berlandaskan bagaimana ilmu. Nah, kalau sudah faqih, maka panjenengan ketika beramal itu akan lebih besar pahalanya. Ya. Nah, faqila kemudian dikatakan amman hada, ya. Dari siapa ini berasal? Maksudnya perkataan yang kemudian para nabi yang paling afdol, kemudian orang-orang yang disebut dengan ulama atau orang yang berilmu dan orang fuqaha. Anil fuqaha kullihim, ya. Maka inilah adalah para fuqaha secara keseluruhan. Artinya semua orang yang fuqaha, ya. Ingat, fuqaha itu adalah orang yang kemudian dia paham, dia amalkan. Itu fuqaha jamaah. Ya, bukan cuma paham saja. Orang paham itu gampang, ya. 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 8. 8 tambah 8 16. Paham, ya. Tetapi kalau dalam bab praktik ibadah, ilmu yang kita punya itu belum tentu bisa kita terapkan dalam kaifiyah ibadah. Ya. Contoh sederhana, nggak usah jauh-jauh. Shaf yang jenengan tahu ilmunya. Kalau Imam sering bilang apa? Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Betul? Jangan bilang apa Bapak Ibu? Apa artinya samina wa ata'na, saya tanya? Saya dengar, saya taat, betul nggak? Itu jamaah dideketin lari. Deketin lagi lari. Ya memang butuh beradaptasi. Kadang-kadang ada yang belum terbiasa kulit ketemu kulit temennya, itu agak mungkin bukannya khusuk, malah khusuknya ke sana. Kaki kok dingin nih. Kenapa masnya ini gitu, ya. Tapi khairus sufuf, ya. Nabi katakan bahwasanya sawu sufufakum yang semua orang mengatakan sami'na wa ata'na, itu kan ada konsekuensi. Rapatkan shaf, betul enggak? Bahkan Nabi itu Umar pernah sampai kemudian beliau turun ke gelanggang, turun ke shaf, beliau pakai pedangnya jamaah. Bayangkan tuh, bisa jempol jenengan hilang tuh. Kalau ada Umar, shaf belakang yang disuruh rapi itu adalah mata kaki belakang dengan mata kaki jamaah. Itu Umar gariskan kemudian mata kaki, bukan mata kaki, ujung belakangnya dengan pedang beliau. Kalau masih ada yang ke belakang atau ada yang kurang, itu bisa kesabet bener tuh. Ya, yang nggak rapat dirapatkan. Ya, jadi nggak perlu ini, memang ya kalau yang belum terbiasa butuh untuk latihan. Bayangkan, minta mami sholat itu apa maksudnya? Panjenengan merapatkan shaf itu menjadi kesempurnaan sholat kita. Berarti kalau nggak rapat, sempurna nggak sholatnya? Enggak. Kalau ada nilai 100, jenengan tuh dapatnya 80. Itu kalau sholatnya diterima. Ya kalau enggak, ya 20. Ya. Nah kalau enggak lagi, ya paling dapat 5. Kalau yang sudah rapat saja itu belum tentu kemudian bisa diterima Allah sholatnya, mungkin karena sahun, lalai ataupun yang lain. Tapi minimal dengan kita merapatkan, kita sudah terkategorikan minta mami sholat. Nah, hal-hal seperti ini jamaah sekalian maksudnya adalah fikih dalam kaifiyah sholat gitu loh. Ya, fikih dalam kaifiyah apa? Sholat. Kalau panjenengan sederhananya tahu ilmu fikih sholatnya seperti itu, kemudian panjenengan praktikkan, maka itu faqih.
Dalam bidang apa? Merapatkan shaf. Berarti kan jenengan bisa pakai dalam semua hal. Dalam bab fikih kan banyak Bapak Ibu. Ya, bukan cuma merapatkan shaf, banyak dalam fikih itu. Ya, kalau kita kaji bab fikih maka masya Allah ya. Ya mungkin kalau fikih itu nggak ada ujung, nggak ada finishnya. Semua akan dengan tatawur zaman terus berkembang. Ya, fikih itu terus berkembang. Nah, kemudian dikatakan oleh Sahal ya, bin Abdullah rahimahullah taala. Ya. Sedikit terkait dengan Sahal. Mungkin nama ini baru kita dengar Bapak Ibu. Ya, Sahal bin Abdullah ya, rahimahullah taala. Sahal bin Abdullah ya, ini ternyata ulama besar. Ya, Sahal nama aslinya adalah Abu Muhammad. Hampir dulu zaman sekalian nama-nama ulama itu menggunakan nama depannya pasti kunyah. Ya, Abu Muhammad Sahal bin Abdullah bin Yunus ya, At-Tustari. At-Tustari itu nama warga lagi. Ya. Dan ternyata Sahal bin Muhammad bin Abdullah atau bin Abdullah bin Yunus ini beliau termasuk di antara ulama Ahlus Sunnah yang kalau berbicara itu mirip-mirip dengan Imam Ghazali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya di halakonya Imam Ghazali itu punya masalah karisma yang tinggi. Beliau itu duduk saja ada jamaah yang sudah nangis Bapak Ibu. Imam Ghazali duduk itu belum ngaji, jamaahnya ada yang nangis. Imam Ghazali baru ngomong innal hamdalillah, itu jamaah ada yang nangis. Jadi Imam Ghazali terkenal dengan apa? Tasfiyatun nufus, tarbiyah masalah hati. Makanya beliau itu kalau ngasih tausiahnya, masya Allah ya, dalam, ya, karena nggak semua orang itu bisa memberikan apa ya, feel yang dapat ke jamaah, betul nggak sih? Rasa. Ya, mungkin banyak khotib ketika Jumatan Bapak Ibu, betul? Maksudnya Bapak-bapak ya. Kalau Jumatan jenengan, kalau Jumatan tuh dapat feel-nya nggak Bapak-bapak? Dapat rasanya ya? Jangan-jangan rasanya ngantuk, bukan itu. Saya sering sampaikan tuh bapak-bapak nih, mohon yang sudah ngaji kalau Jumatan jangan sampai ngantuk, ya. Apalagi Masjid Al-Furqan yang sudah sergap ngaji malam Kamis ini nggak boleh, haram hukumnya. Udah sering ngaji Jumatan ngantuk, ya. Orang khutbah itu Bapak Ibu, banyak orang yang dengar khutbah nggak dapat feel. Apa sih rasa daripada khutbah? Ya. Ya memang tidak semua Allah berikan kepada semua guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang menyampaikan itu kita dapat feel-nya. Tetapi Imam Ghazali ini masya Allah, setiap beliau menyampaikan ilmu itu feel-nya dapat, rasanya dapat, intonasinya dapat, kemudian sentuhannya dapat. Ya, lah ternyata kemudian Sahal bin Abdullah bin Yunus, ya, rahimahullah taala itu beliau mirip-mirip dengan beliau. Setiap memberikan tausiah itu masuk gitu, enak. Ya. Nah kalau sudah enak itu ya jadilah kemudian majelis apa? Majelis mutmainnah, majelis yang bisa menenangkan, gitu. Ya. Baik. Sahal bin Muhammad bin Yunus, ya, beliau mengatakan, nah di sini kalau Bapak Ibu yang megang kitab bisa dilihat ya, footnote 37. Nah ini benernya. Jadi beliau kalau mengucapkan kata-kata itu sangat manfaat, yang ujangan-ujangannya itu bijak, ya, bijak. Kemudian enak sampai mendalam, ya, seperti Al-Imam Ghazali rahimahullah taala. Beliau mengatakan begini, man arada an-nadra ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat majelisnya para nabi, ya, halaqah ilmunya para utusan Allah, panjenengan lihat bagaimana majelisnya para ulama. Majelisnya para ulama. Fa'rifu lahum dzalik, ya, maka engkau akan mengetahui bagaimana mereka. Nah cuma kan satu permasalahan kita Bapak Ibu, yang Ustadz maksud ulama itu ulama yang seperti apa? Ya, yang Ustadz maksud bicara ulama, karena hari ini kita bicara semua orang yang kemudian dia bisa berbicara di atas mimbar, ya, maka kita katakan sebagai Ustadz atau dai, ya, bahasa mungkin kalau di kalangan para ulama dulu itu ulama gitu. Ulama itu nggak gampang jemaah, ya. Tidak semua orang itu punya gelar al-allamah, ya, al-allamah, apalagi gelar Syekhul Islam, apalagi kemudian gelar yang mentarikh al-faqih, al-fuqaha, al-mujaddid, itu nggak semua. Lah ulama itu ya saya sebut sederhananya orang yang berilmu itu aja. Kemudian
muncul penjelasan orang yang berilmu itu siapa. Yang saya sebut sering adalah orang yang paling takut kepada Allah, itu ulama. Udah, itu aja. Ya. Sehingga kita semua itu punya sebutan ulama kapan? Kalau rasa takutnya itu besar, itu ulama. Udah. Ya, karena juga mungkin ada yang mungkin dia disebut ulama tapi naudzubillah rasa takutnya tidak ada. Nah, tapi kita beralih ke perkataan Al-Imam Syafi'i, ya, rahimahullah taala, masyaallah, ya, Imam Syafi'i. Ini kalau kita baca sejarah beliau, masya Allah, ya, tidak ada yang kemudian tidak baik, semuanya baik, ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, madhab yang kemudian ada di dunia, yang dianut oleh seluruh manusia, hampir sebagian besar orang itu meyakini keilmuan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau pernah berkata, illam yakunil fuqaha al-amilun awliya lillahi falaysa lillahi waliyun. Ya, jadi statementnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan jika para fuqaha, orang-orang yang berilmu itu bukan wali Allah, maka tidak ada wali lagi. Ya, tidak ada wali Allah lagi kalau orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang faqih, orang-orang yang berilmu dan ulama, kalau mereka bukan wali, maka tidak ada wali lagi. Ya. Wali itu jamaah sekalian ada bahasan khususnya. Ya, kalau kita merujuk dalam kitab Ibnu Taimiyah terkait dengan auliya Allah wa auliya syaitan. Ada wali Allah dan ada wali syaitan. Kalau panjenengan wali murid, gitu kan? Nah, wali Allah dan wali syaitan itu ada Bapak Ibu. Yang dua-duanya ini dibahas dengan detail oleh para ulama. Yang kalau kita sederhanakan, wali Allah ya mereka orang-orang yang memang hidupnya ibadah kepada Allah dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Sedangkan wali syaitan orang-orang yang kemudian memang tugasnya dan pekerjaannya maksiat, ngajak dosa, ya. Itu wali syaitan. Sehingga ketika berbicara wali Allah, Imam Syafi'i menyebutkan mereka orang-orang yang disebut dengan fuqaha al-amilun, ulama. Kenapa kok mereka disebut dengan wali, ya? Jadi nggak tahu ya, kalau di negeri kita orang mendengar wali itu mindsetnya adalah wali songo, betul nggak? Iya, nggak apa-apa, monggo. Tapi yang jelas kalau kita bicara wali Allah dan wali syaitan itu ada. Ya, cuma di negara kita ketika kemudian kalimat wali itu berdiri sendiri, maka langsung di benak kita adalah wali songo. Ada wali 10 nggak kira-kira? Wali 11? Nah, kalau panjenengan semua adalah kemudian orang-orang alim, orang-orang yang mengamalkan di atas ilmu dan rasa takutnya tinggi, semuanya wali enggak? Berarti ada berapa? 2, 3, 4, 5, 40 wali. Masya Allah. Akhirnya terbit buku baru, 40 wali Masjid Al-Furqan. Wali, dan dalam kurung footnote yang ujung wali murid gitu, enggak ya? Kita semua adalah berpotensi menjadi wali jamaah. Dengan catatan apa? Fuqaha al-amilun, itu ciri-cirinya. Ya. Makanya kewalian orang itu nggak bisa kemudian dikatakan dirinya wali, ya nggak bisa. Orang dikatakan dia wali, ya orang lain yang menunjuk, ya. Seperti wali songo itu, terlepas dari kemudian beberapa kontroversi yang ada, tapi yang jelas kita akui bagaimana jasa beliau-beliau yang kemudian dakwah Islam bisa kita rasakan, tidak kita pungkiri itu, ya. Tapi para pakar sejarah mencatat memang kenapa mereka dikatakan wali. Ya salah satu yang paling kita ingat ada dakwah beliau, jasa beliau dalam Islam, kan gitu. Ya. Berarti kan orang-orang yang punya jasa besar dalam Islam, kontribusi dalam Islam dari sisi dakwah, kemudian fuqaha al-amilun, maka mereka wali. Dan wali yang paling tinggi adalah kekasih Allah. Siapa? Ibrahim dan Muhammad bin Abdullah. Dan para nabi itu semua wali Allah, ya. Kemudian para sahabat itu wali Allah. Kemudian orang-orang yang beriman setelah mereka adalah wali Allah. Sampai kepada kita, kalau panjenengan termasuk di antara orang-orang yang soleh dan solehah, insya Allah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak wali itu dari ibu? Wali Sutiem misalnya gitu. Ada? Ada. Jika memang seorang wanita itu punya kesolehan yang ya kalau dulu setara wanita soleh itu standarnya Asia. Istri siapa? Fir'aun. Ya.
ketaatannya kalau kemudian selevel dengan Asia rahimallahu taala, maka mungkin wanita itu bisa wali, ya. Atau mungkin seperti Fatimah binti Muhammad, atau mungkin seperti Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, atau kemudian seperti salah satu wanita yang kemudian dikisahkan dalam Al-Qur'an, Maryam binti Imran, ya. Wanita-wanita yang dipilih dalam sejarah bagaimana kesolehannya terkait dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jamaah sekalian, begitu agungnya dan mulianya ya pujian-pujian dalam Al-Qur'an dan dalam perkataan para ulama terkait dengan pentingnya untuk kita itu menjadi orang yang paham agama, ya. Berikutnya, perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya. Baik, Ibnu Umar juga tidak kalah menarik jemaah, sahabat Nabi yang mulia. Termasuk sahabat yang mengantongin hafalan hadis yang tertinggi, ya. Ada 7 sahabat yang termasuk hafalannya di atas 1000, termasuk Abdullah bin Umar. Jadi kalau disebut Ibnu Umar itu Abdullah jemaah, ya. Jadi dalam bahasan para ulama disebut dengan Aba Abadil, ada 4 nama yang di depannya itu Abdullah, ya, cuma beda bapak, ya. Pertama adalah Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah anaknya Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah anaknya Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah anaknya Amr bin As. Ini 4-4-nya Abdullah yang masih muda-muda waktu itu. Thalabul ilminya kencang, belajarnya masya Allah, hafalan hadisnya berlomba-lomba, ya, sehingga dikenal oleh para ulama dengan sebutan Abadilah. 4 bapak, 4 yang mengeluarkan anak bernama Abdullah, ya, simpel Abdullah tok namanya. Nah kalau disebutkan Ibnu Umar, maka jenengan itu adalah Abdullah anaknya Umar. Atau suatu hadis juga menyebutkan Ibnu Abbas, berarti siapa? Abdullah anaknya Abbas, ya. Dan boleh kita menggunakan nama ayah kita, misalnya ayah kita namanya A gitu ya, Ibni A atau Ibnu A, nggak apa-apa. Orang-orang dulu begitu jemaah, ya, menggunakan nama-nama dengan bentuk kunyah atau lakop orang tuanya. Taib. Ibnu Umar pernah mengatakan majlisu fikhin, kajian khalaqah fikih. Nah, ingat, sering sekali para ulama menyebut kalimat fikih, ya. Karena memang bisa mengena dalam amal kita. Majlis fikih khairun min ibadati sittina sanah. Belajar ilmu, ya. Ilmu apa? Ilmu praktik, ilmu langsung action. Ya, dengan belajar langsung dipraktekkan dalam perbuatan, itu namanya faqih. Belajar ilmu fikih lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Sitina sana. Ya, di sini bukan berarti kemudian kita menganaktirikan ibadah, enggak jemaah. Ya, kenapa para ulama kita itu membuat sebuah perbandingan akan menunjukkan bagaimana luar biasanya thalabul ilmi gitu loh. Ya. Makanya nggak banyak orang-orang itu ngaji yang kemudian dia benar-benar faqih, itu nggak banyak jemaah. Muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala itu banyak sekali. Yang netes, yang menjadi madhab Syafi'iyah yang paling tersohor di zamannya itu cuma 4, ya, cuma 4. Al Imam Muzni termasuk yang paling mentereng dalam Imam Syafi'i, jadi yang paling ngerti madhab Syafi'iyah Al Imam Muzni rahimahullah taala, ya. Jadi dari sekian banyak murid Imam Syafi'i, yang paling tersohor itu nggak banyak. Yang paling faqih, yang pintar-pintar banyak, tapi yang faqih benar-benar kemudian meniti jejak gurunya itu nggak banyak. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, muridnya banyak jemaah, ya. Bahkan ketika beliau di penjara, murid-muridnya mengikhlaskan untuk di penjara. Ya, salah satunya memang dijebloskan semua oleh orang yang nggak suka dengan beliau, ya. Tetapi dari sekian banyak murid beliau, siapa yang paling legendaris dalam ilmu gurunya? Ya siapa lagi kalau bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nggak ada lagi jemaah. Jadi kalau orang menyebut siapa murid terbaiknya Ibnu Taimiyah, orang menyebut Ibnu Qayyim. Siapa guru daripada Ibnu Qayyim? Ibnu Taimiyah. Padahal beliau punya guru banyak gitu kan. Nah disinilah kita itu kadang-kadang seperti kita misalnya sekolah, ya, di bangku SD. Guru kita dulu kan sekitar ada ya 14-an mungkin lebih
Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat dengan gurunya yang Masya Allah ya. Ada nggak yang diingat? Nah, kalau nggak ada, murid yang nggak berbakti jenengan ini. Ingat jamaah, satu di antara guru kita pasti ada yang mungkin kita ingat ya. Kalau nggak SD nggak ingat, SMP ada? Ada. SMA? Ada. Masya Allah. S1? S3? S4? Ingat jamaah. Pasti ada di antara guru kita itu yang dia memang punya apa ya? Punya asar, punya dampak terhadap diri kita yang itu sangat berpengaruh. Ya, termasuk di antaranya adalah salah satu di antara bentuk majelis yang kemudian ditekankan oleh para ulama adalah majelis fikih. Fikih di sini ingat amal yang harus kita terapkan dalam ibadah. Kemudian dari Sufyan Ats-Tsauri, nah muncul perkataan daripada Sufyan Ats-Tsauri yang tadi kita baca sekilas sekarang tentang sejarah Al-Imam Ats-Tsauri. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau berdua mengatakan laisa ba'dal faraid, tidak ada setelah kewajiban ya, afdalu min talabul ilmi. Jadi setelah kewajiban kita kepada Allah tidak ada yang istimewa melainkan orang itu ngaji belajar ilmu jemaah. Masya Allah. Jadi panjenengan seperti ini duduk ya, itu afdolnya setelah kewajiban Allah syariatkan. Levelnya di bawah setelah kemudian syariat apa? Sholat. Yang wajib kan 5 dalam Islam, betul nggak? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Level thalabul ilmi itu di bawahnya itu. Ya. Kalau kemudian level thalabul ilmi itu di bawah itu, maka ini menunjukkan keutamaan lagi keutamaan orang yang ngaji. Terlepas panjenengan, wah saya kok nggak paham Ustaz, nggak apa-apa. Itu nomor 5, ya. Pokoknya jangan ngaji dulu. Jangan duduk dengan manis, ya kan? Ada kok tiba-tiba orang itu dari sekian banyak kosakata ada yang nyangkut 1. Betul nggak? Jangan nyangkut berapa kira-kira? Alhamdulillah. Kalau ibaratnya memori itu Bapak Ibu, ya. Memori yang di depan saya ini berbeda-beda kapasitasnya, betul? Kalau seperti adiknya ini masih penuh, walaupun nggak fokus. Tapi siapa tahu bisa nyantol duluan. Ya. Yang sudah sepuh, yang 80 tahun, yang beliau mana? Itu kapasitasnya sudah mepet-mepet gitu, bagi-bagi gitu. Ya. Nah, kalau kemudian kapasitas kita ini kemudian daya tampungnya itu mungkin daya ingatnya, ya itu sudah berbeda-beda, maka minimal kita itu cari barokahnya halaqah majelisnya. Saya sering sampaikan dulu saya punya jamaah usia 80, yang 70 juga masih, 60 juga ada. Saya sampaikan, Pak, Masya Allah ya, barakallahu fiik, ngaji 5 tahun Bapak Ibu, lumayan lah ya. Waktu sebelum pandemi, yang lama banget emang. Tapi saya kasih motivasi, Pak, jenengan datang paham gak paham, insya Allah barokahnya besar. Oh iya Ustaz, iya Pak. Padahal kita belajar bahasa Arab loh Bapak Ibu, Masya Allah. Usia 60, 70, 80 belajarnya bahasa Arab. Level buku ini gak level bagi mereka. Tak ajari hari ini, datang besok lupa. Hari ini diajarkan lagi, lupa lagi. 5 pertemuan isinya lupa semua. Masya Allah. Pak, semangat Pak, nggak apa-apa, jangan datang aja dulu. Pokoknya ambil barokahnya. Iya Ustaz, iya. Ya karena barokahnya ilmu, barokahnya halaqah itu sampai malaikat senantiasa ada di kanan kiri kita. Itu kan utama sekali. Ya. Nah, jadi laisa ba'dal faraid afdalu min talabul ilmi. Tidak ada setelah kewajiban ya di bawah levelnya kecuali talabul ilmi atau menuntut ilmu. Nah, kita antar sejenak ya. Nanti kita sambung. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan monggo bisa ditulis ya. Nanti kita akan coba bacakan. Ya, kita baca satu perkataan daripada Az-Zuhri ya, rahimahullah taala. Az-Zuhri jemaah sekalian ini seorang tabi'in. Beliau dari kota Madinah, pernah belajar dengan sahabat Nabi seperti Anas bin Malik, juga pernah belajar kepada Sahal bin Sa'ad ya, As-Sa'idi rahimahullah taala wa radhiyallahu taala an. Dia termasuk di antara ulama dalam bab hadis ya, yang mengantongi hadis dengan sikoh. Jadi dulu orang-orang yang belajar hadis yang sampai kemudian 1000 hadis dengan sikoh, kemudian 2000 hadis ya, itu terkategorikan sebagai ulama hadis yang
ya keilmuannya sudah kita tidak ragukan. Nah, Az-Zuhri itu sebenarnya yang populer dengan sebutannya adalah Az-Zuhri. Cuma nama beliau sering disebut dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Abu Bakar Ibnu Syihab atau bin Syihab Az-Zuhri Al-Qurashi rahimahullah taala. Ya, dia adalah ulama besar di zaman tabi'in. Beliau mengatakan ma'ubidallah bimithlil fiqh. Allah tidak disembah dengan sesuatu seperti ilmu fikih. Artinya lagi-lagi fikih muncul jamaah. Ya. Sering disampaikan oleh para ulama. Saya tekankan bahwa fikih itu adalah bukti praktik setelah kita punya ilmu dengan pemahaman benar. Jadi kalau kita semua dan punya ilmu di bidang kita masing-masing, maka buktinya adalah amal. Ya, makanya kata para ulama bahwasanya al-amal ya, itu buah daripada al-ilmu. Semakin orang itu berilmu, maka dia semakin beramalnya benar. Harusnya begitu. Ketika sudah amalnya benar, maka dia akan semakin faqih. Gitu. Ya, jadi urutannya berilmu dulu. Setelah berilmu, maka dia beramal. Setelah dia beramal, maka dia akan jadi faqih. Nah, tahapan ini di mana posisi kita, Bapak Ibu? Tahapan kita sebagai thalabul ilmi, bagi pelajar, berarti kita masih dalam rangka untuk ya belajar, nanti kita amalkan, nanti kita akan jadi orang yang faqih. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak disembah melainkan kemudian dengan orang yang benar-benar dia paham bagaimana ibadah. Ya. Dan mustahil kita akan menyembah Allah tanpa kita ngerti syariatnya, rukun-rukunnya, sunah-sunahnya, wajib-wajibnya. Ya, mustahil. Ya, maka orang yang kemudian tanpa ada ilmu fikih atau ilmu yang kemudian dia praktikkan dalam ibadah, maka dia tidak akan bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, ada perkataan yang bagus juga dari sahabat yang mulia Abu Dzar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, dan dua sahabat ini jemaah sekalian itu dekat dengan Nabi. Sahabat Abu Dzar yang pernah kemudian waktu itu mengingatkan Nabi dengan baju beliau yang putih, ya. Kemudian Abu Dzar datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ma ra'aitu abyadus siyab ila hadzal yaum." Tidak pernah aku melihat pakaian terindah yang Nabi gunakan melainkan hari ini. Ya, ini apa? Pakaian berwarna putih. Ya, maka oleh karena itu pakaian yang paling sunnah itu putih jemaah. Ya, bahkan Nabi kita mengatakan khairis siyabikum al-abyad wa siyabikul mautikum bil abyad. Pakaian untuk kalian adalah warna putih dan sebaik-baik pakaian untuk jenazah warna putih. Sebaik-baik pakaian untuk jenazah warna putih. Pertanyaannya, boleh enggak jenazah dibatikin Bapak Ibu? Boleh enggak? Boleh. Jenengan boleh mengkain kafani jenazah dengan kain batik. Enggak terlarang, toh juga enggak akan hidup lagi. Ya. Kalau hidup malah jenengan seneng, batikin terus. Ya. Boleh. Cuma yang paling baik adalah putih. Ya. Ya moga besok praktek. Berani enggak? Langsung sesat. Wow. Setelah ngaji di Al-Furqan kok jadi gini, finar gitu, waduh. Padahal dalam fikih pakaian terbaik putih. Nabi katakan untuk jenazah pun juga putih. Tapi boleh nggak selain putih? Boleh. Lewang sahabat Mus'ab bin Umair, bayangkan jamaah sekalian, sahabat yang paling kaya sebelum beliau keluar dari orang tuanya. Itu meninggal dunia, Nabi kain kafani dengan ilalang. Jadi bagian wajahnya beliau tutup dengan kain, sisanya dengan ilalang. Kenapa? Karena nggak muat, karena nggak cukup. Ya, kain kafannya nggak cukup. Udah tutupin dengan kain, sisanya pakai daun-daunan atau rumput. Ya, apalagi kemudian pakai batik boleh, ya, nasionalis banget gitu kan. Jenazah mau di kain kafani pakai batik, wah masya Allah. Ya. Tapi belum ada ceritanya ya di tempat kita ya. Jenazah pakai batiknya itu juga menghilangkan mindset kalau pocong itu nggak harus putih. Tapi nggak tahu jenengan dari mana itu ya. Kok ada tiba-tiba mindset orang yang namanya pocong putih? Mungkin nggak pocong itu hitam gitu. Ya, korban TV gitu. Baik, sahabat Abu Dzar, kemudian sahabat Abu Hurairah, kalau kita bicara beliau juga masya Allah ya, nggak kalah menarik. Sahabat Abu Hurairah, sahabat yang mulia, yang punya karakter yang masya Allah ya, di antara sekian sahabat Nabi yang paling rajin ngaji,
Ya, salah satunya adalah sahabat Abu Hurairah, paling rajin ngaji, paling rajin murojaah, paling rajin ngulang pelajaran itu sahabat Abu Hurairah. Pagi sampai sore jamaah ngaji sama Nabi, malam sampai bangun murojaah. Ada Abu Hurairah di sini? Beliau itu kalau malam Bapak Ibu, apa yang disampaikan dan apa yang didapat dengan Nabi, beliau salin, beliau hafalkan. Besok pagi duduk halaqah ngaji sama Nabi, hafalkan lagi, malamnya disalin dihafalkan. Jadi setiap beliau hafal sampai kurang lebih hafalan hadisnya 5.320 sekian. Bayangkan. Padahal beliau termasuk sahabat yang tidak awal-awal masuk Islam. Beliau tidak termasuk jajaran sahabat sabiqunal awalun, tetapi masya Allah ya, hafalannya melebihi sahabat-sahabat senior yang lain ya. Dan semoga kita bisa mengambil ifadah dan manfaat dari kisah beliau radhiyallahu taala. Baik, demikian yang perlu kita bagikan jemaah sekalian. Untuk perkataannya besok kita sambung kembali ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang kita pelajari pada malam hari ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak ada pertanyaan, mungkin pada Isya kita bisa langsung putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.